Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Apa kabar wabarakatuh. ibu semua? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Guru sehat. Sehat. Semoga Alhamdulillah. dengan Pak Guru seperti itu Alhamdulillahirabbil sehat. alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas perkenan dan izinnya pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan usaha yang sudah kita rintis sejak lama, menitipkan pesan-pesan bahasa dalam menginstal ya, piranti lunak ya, pemahaman bahasa supaya kita bisa mendapatkan manfaat lebih besar dari ayat-ayat Quran, dari hadis-hadis, dari doa-doa, bacaan-bacaan yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, ini semua adalah bagian dari nikmat Allah yang hendaknya kita syukuri setiap saat. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga doa keberkahan dan rahmat juga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi mulia kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. sosok yang harus menjadi prioritas utama untuk kita teladani dalam hidup ini, yang kita usahakan seluruh perilaku, tindak tanduk kita itu menginduk kepada ajaran yang beliau telah gariskan. Itu artinya kita harus terus belajar sehingga kita lebih memahami siapa Nabi kita, memahami siapa Tuhan kita. Pemahaman itulah yang akan menggantikan informasi-informasi yang tidak selalu tepat yang ada dalam pikiran yang kita simpan dalam hidup kita. Terkadang kita menyimpan informasi dari pengalaman buruk kita di masa lalu kita jadikan itu seolah-olah menjadi kebenaran. Terkadang kita menyimpan informasi dari teman dan sahabat kita yang belum tentu itu sejalan dengan ajaran Al-Quran, dengan ajaran dari Nabi Muhammad, sehingga mempengaruhi juga cara kita di dalam melihat dan menyikapi berbagai persoalan dalam hidup ini. Yang paling berat sebenarnya adalah ketika kita menyimpan. Saya kan sudah pengalaman, saya sudah lama hidup, saya sudah mengecap ya asam manis garamnya kehidupan inilah dia, sehingga kita kemudian meletakkan diri kita beserta pengalaman kita sebagai landasan kebenaran, padahal belum tentu demikian. Karena apa? Pengalaman itu akan mempunyai nilai positif manakala kita sandarkan kepada pemahaman yang benar yang bersumber dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari ajaran-ajaran. Karena itu ibu-ibu sekalian, tidak pernah ada kata terlambat untuk terus berubah menjadi lebih baik. Kekurangan kita adalah modal untuk menjadi pribadi lebih baik ketika kita berniat untuk memperbaiki diri kita. Baik ibu-ibu sekalian, mari kesempatan yang berharga ini kita gunakan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas iman kita. Mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ibu sekalian, Bu Ratna, Bu Sri, Bu Yuni, Bu Eti, mari kita mulai kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, tambahkanlah bagi kami ilmu yang bermanfaat ya, dan memberikanlah kami pemahaman yang luas sehingga kami bisa melihat dunia ini dengan lebih positif, jauh dari berbagai macam praduga yang lahir dari kelemahan ilmu yang kita miliki. Baik ibu-ibu sekalian,
pelajaran kita 23, judulnya Minal Asma'il Husna. Apa maknanya ibu-ibu sekalian? Bagian dari Bagian dari nama-nama yang baik. Yang bagus. Ingat ya, ingat dikritik sedikit tuh. Al-Husna adalah bentuk mu'annas dari, Ahsan, ya, ada makna apa di Al-Ahsan? paling baik. Iya, alhamdulillah terbaik. terbaik. Ya, baik. Mari kita baca kembali ibu-ibu sekalian. Yakinkan diri kita bahwa ketika kita baca ayat ini hari ini berbeda dengan ketika kita baca ayat ini pada pertemuan kita yang pertemuan kita yang lalu. Kalau belum berbeda dalam pengertian belum meningkat, kita usahakan bahwa esok hari apabila kita bertemu dengan ayat yang akan kita kaji, pemahaman kita lebih baik dari apa yang kita miliki pada malam ini. Kalaupun tidak terwujud menjadi lebih baik, yang penting kita berusaha menjadi lebih baik. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Al-ghaib apa? Yang teringat maknanya? Tidak terlihat, Pak Bu. Asyahadah apa? Nyata. Al-mu'min apa maknanya al-mu'min di dalam konteks ini? Al-mu'min itu yang mengamankan. Ya. Al-muhaimin? Al-muhaimin itu hafid ya, yang memelihara ya Pak Bu. Ya, bagus. Kemudian al-mutakabbir? Yang mempunyai kesombongan, yang mempunyai yang mempunyai kesombongan. Iya, iya. Yang punya keagungan gitu. Yang punya keagungan. Kalau dilekatkan ke manusia, kita bilang tuh sombong gitu. Iya. Iya, sombong kalau manusia. Tapi kalau Allah agung namanya. Kebesaran, keagungan. Keagungan. Namanya keagungan ya. Keagungan. Kalau orang kaya menggunakan kendaraan yang mahal, wajar kata kita. Orang miskin nggak mau kalau nggak pakai kendaraan yang mahal, itu namanya kita apa? Maksain diri kan gitu. Jadi hal yang sama bisa bermakna berbeda ketika dikaitkan dengan konteks ya, situasi tertentu ya, situasi tertentu. Kalau kita menyebut diri kita bodoh, itu bagus. Saya ini bodoh. Dalam pengertian bisa jadi itu ekspresi tawadu. Tapi kalau menyebut orang lain bodoh, itu namanya sombong. Nah, gitu ya. Kalau kita menyebut dirinya, saya mau jujur nih, bagus. Berarti kita punya kesadaran untuk melakukan hal yang baik. Tapi kalau kita menuntut orang lain untuk jujur kepada kita, itu artinya bisa jadi kita meragukan kejujuran orang lain, walaupun sama-sama terkait dengan di beda konteks, beda situasi, beda siapa yang mengucapkan, bisa melahirkan pemaknaan yang berbeda. Contohnya tadi, al-mutakabbir.
Kalau kepada manusia, kita bisa bilang sombong dia. Tapi kalau kepada Allah, nggak enak kita nyebutnya. Wah, Allah sombong. Kita katakan apa? Allah memiliki keagungan, memiliki kebesaran. Gitu ya. Al-Khaliqu, apa Al-Khaliqu? Yang menciptakan. Menciptakan. Al-Bari'u. Al-Bari'u itu yang yang mengadakan dari Ya. Al-Musawwiru. yang membentuk rupa ya, Bu. Ya, oke, bagus. Al-Azizu. Azizu perkasa. Iya, bagus. Bijaksana. Al-Hakimu. Bijaksana. Iya, oke, bagus ya. Ini mudah-mudahan walaupun hanya yang dominan suara Bu Ratna bisa mewakili suara hati dari teman-teman yang lain, gitu ya. Karena kadang-kadang kita itu berbagi tugas, gitu, bagi tugas. Kalau lagi ngurusin makanan, ya itu yang rame tuh. Tapi kalau lagi ngurusin konsul apa tuh transportasi, yang itu yang rame. Tapi kalau ngurusin makna kata, yang itu yang rame. Padahal sama-sama ya, kita semua sama-sama dalam usaha untuk melakukan kebaikan, ya. Baik, Ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan apa yang sudah kita pahami pada pelajaran sebelumnya. Kita lanjutkan, kita tingkatkan kualitasnya, kuantitasnya melalui tanmiyatul mufrodah, ya, melalui tanmiyatul mufrodah. Ini tanmiyatul mufrodat, ini ibu-ibu sekalian, ini kata yang pertama apa artinya kata yang pertama? Mengagungkan. Apa Bu Yuni? Keagungan di sini, Pak. Ibu lagi melihat kemana, Ibu? Melihat yang tadi disebut Pak Guru. Oh iya, jadi lihatnya ke layar ya, Bu. Lihatnya Ibu bisa gitu. Kalau yang disebut ya bisanya didengar, tapi kalau kalau yang dilihat ya tentu bukan yang disebut, yang ditampilkan kalau yang dilihat ya. Ya, kita ulang ya. Ini kita mau lihat nih, kompak nih kalau sekarang nih, karena yang kita lakukan stimulusnya sama. Tuh. Yang kita punya adalah tanmiyatul mufrodat. Yang pertama kata ini apa maknanya? Latihan, Pak Guru ya. Ya, Bu Ratna ingatnya latihan. Yang lain? Lupa, Pak Guru. Iya, itulah kita ya. Sehingga kenapalah menyebut sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu, niatkan untuk mengambil pelajaran. Ya, bukan untuk mengungkit-ungkit kesedihan. Jadi tanmiyatu ini maknanya pengembangan. Iya, tanmiyatu ini maknanya pengembangan. Al-mufrodat maknanya Kosakata. kosakata. Baik, ibu-ibu sekalian, ini yang akan kita bahas sebagai dengan nama subbagian ini adalah kosakata pokok yang ada di dalam pelajaran kita ini untuk kita kembangkan pemahaman. Kita dalami, kita perluas sehingga wawasan kita semakin luas. Tadi doa kita kan fahman ilman nafian warzukna fahman wasi'an. Ya, pemahaman yang luas. Dan ini ibu-ibu sekalian ya, mohon ya ibu-ibu sekalian berkenan ya untuk menerima apa yang saya katakan ini ya, apa yang saya katakan, kalaupun nanti bisa jadi bertentangan dengan orang lain katakan. Apa itu? Bahwa untuk mencapai hasil belajar yang optimal, kita harus memaksimalkan usaha pribadi, tidak hanya bergantung kepada guru dan teman.
Ya, tidak bergantung kepada guru dan teman. Mungkin orang lain mengatakan udah cukup kalau jadi murid mah sam'an wa ta'atan aja. Udah dengerin aja lalu taati apa kata guru. Nah, itu bukan keliru, tetapi pada saat yang sama perlu juga diingat bahwa hasil optimal itu akan didapat oleh dia yang berusaha untuk mandiri, mengerahkan segenap kemampuan. Kenapa? Posisi guru itu ya membantu, ya, mengarahkan. Nah, mana yang menurut pemahaman ya saya lah dalam kaitan ini, menurut pemahaman saya itu cocok, itu pas, itu baik. Baik, ibu-ibu sekalian, yang akan kita bahas secara khusus ini adalah dari ungkapan huwallahul mutakabbir. Huwallahul mutakabbir. Apa tadi maknanya yang bisa kita pahami dari pelajaran kita sebelumnya? Mengagungkan. Keagungan. Yang Ada mempunyai keagungan. huwanya, Dia Allah yang mempunyai keagungan. ini ada huwanya, ini ada Allahnya, ada Iya. al-mutakabbirnya. Itu 3 kata itu. Oh, Huwallahul mutakabbir. Apa maknanya? Dia, Dia Allah yang agung. mempunyai dia keagungan. yang Iya. maha agung. Dia Allah yang mempunyai keagungan. Ya, dia Allah yang memiliki keagungan. Nah, yang akan menjadi fokus kita adalah al-mutakabbir lebih lanjut. Al-mutakabbir, ini kalau kita lihat ya, diawali dengan hamzah lam atau lebih populer kita sebut dengan alif lam. Manakala alif lamnya tidak disertakan, maka jadilah dia mutakabbir. Jadilah dia mutakabbir. Bentuk berapa dia terlihatnya? Bentuk berapa dia bagi ibu-ibu sekalian? 4. 4 ya Pak Guru. Bentuk 4. Ya, bentuk sifat. Bersifat. Nah, diawali dengan huruf Mim. Nah, baik. Coba diingat-ingat. Ya, aduh, ini mudah-mudahan tidak ada yang punya pengalaman buruk di masa lalu, sehingga kalau mengingat masa lalu tidak melahirkan kesedihan. Coba diingat-ingat di masa lalu kita, kalau ada sifat diawali dengan mim, apa dulu ilmunya? Itu hurufnya lebih dari 3 ya Pak Guru. Nah, bagus. Iya, gitu. Apa Bu Sri? Hurufnya lebih dari 3. Huruf apa yang dimaksud di sini? Hurufnya ada, tadinya ada dasarnya kan huruf 3 huruf. Dasarnya kan 3 huruf dasar. Tambah. Jadi kan Hurufnya lebih dari 3, kata Bu Ratna. Huruf apa maksudnya yang lebih dari 3, Bu? huruf dasar. Oh, huruf dasar, baik. Kalau menurut Bu Yuni, bentuk sifat yang diawali dengan mim adalah hurufnya lebih dari 3, kata Bu Ratna. Terus kata Bu Sri, apanya yang lebih dari 3? Huruf apa yang lebih dari 3? Kata Bu Sri, huruf dasarnya. Kalau menurut Bu Yuni, huruf apa yang lebih dari 3? Mungkin huruf sesudahnya kali Pak Guru. Huruf sesudahnya maksudnya apa? Huruf sesudahnya? Sesudah mim ya. Oh, huruf sesudah mimnya. Baik, kalau menurut Bu Eti, halo Bu Eti. Monitor Bu. Hurufnya kira-kira maksudnya nya kembali kemana gitu. Kalau kata Bu Sri, hurufnya huruf dasar. Nya maksudnya huruf dasar lebih dari 3. Kalau kata Bu Yuni, hurufnya lebih dari 3. Kata Bu Yuni, nya itu artinya huruf setelah mim itu lebih dari 3. Kalau menurut Bu Eti, apa? Nya Allah. maksudnya hurufnya lebih dari 3 maksudnya apa? Ya, itu Allah. Iya, itu Allah. Baik, bagus. Bu Ratna tadi kan pernyataan Ibu melahirkan banyak tafsir nih, Bu. Iya Pak Tuh. Guru. Kalau saya sih enggak. Kalau saya enggak. Kenapa? Karena kita punya, ya bisa jadi kita punya pemahaman yang sama. Jadi kalau kita punya pemahaman yang sama, sependek apapun pernyataan, ya itu bisa saling memahami. Tetapi kalau
kita punya pemahaman yang beragam, pernyataan itu bisa dipahami dengan beragam. Ini kan ada 3 nih, ada 3. Bu Sri memahami huruf dasarnya lebih dari 3, Bu Yuni memahami huruf setelah mimnya lebih dari 3, Bu Eti memahami Allahnya lebih dari 3. Ya Bu Eti ya. Ya, tadi yang dimaksud Allah. Nah, ya maksud Allah gitu ya. Kalau menurut Bu Rana, tadi waktu Ibu mengatakan hurufnya lebih dari 3. Apa maksudnya? Huruf apa ini yang dimaksud? Kan kan begini Pak Guru ya. Terdiri dari 3 huruf dasar. Pertama ya Pak Guru ya. Biasanya kan 3 huruf dasar itu seperti amila, kadaba, amila. Ini kan ada kabaro. Jadi ada 4 huruf Pak Guru. Hurufnya lebih dari 3 Pak Guru. Huruf dasarnya. Oke, baik. Baik, Ibu-ibu sekalian, kita coba ingatkan kembali ya di masa pelajaran kita masa lalu. Yang dimaksud dengan hurufnya lebih dari 3 bukanlah huruf dasarnya. Karena ya kita bilang berdasarkan ilmu kita loh ya. Karena apa? Kalau dasar tetap aja huruf dasar bahasa Arab itu yang berubah itu tetap 3. Ya, huruf dasarnya tetap 3. Ini kabaro ini huruf dasarnya adalah Kabaro. Iya. 3. Filmabnya. Ya, 3 ya. Huruf dasarnya 3. Kabaro. Takabaro huruf dasarnya apa? Kabaro. 3 juga. Iya, Istakbaro huruf dasarnya berapa? 3. 3 juga. Iya. Ya, jadi sifah itu diawali dengan mim bukan karena huruf dasarnya 3 atau lebih dari 3. Tapi apa? Maksudnya ketika madinnya lebih dari 3. Maksudnya begitu gitu Pak ya. Guru. Nah, jadi gitu ya. Ya, kita ingat ya, ini penting nih, apalagi ini kita udah sampai di pelajaran 23 nih. Ya, di pelajaran 23. Di pelajaran sebelum-sebelumnya kan kita punya ilmu itu. Gitu ya. Kalau madinnya 3 huruf, apa istilahnya? Itu biasa ya. Ah, biasa, bagus. Kalau madinnya lebih dari lebih 1 huruf. Nah, lebih Majid. 1 dengan kata lain, kalau madinnya 4 huruf, apa istilahnya? Fi'il madhi, fi'il majid biharfi. Ada Iya, tambahan 1. al-mazid biharfin. Nah, gitu istilahnya ya. Al-mazid bihar. Kalau 3 huruf kita sebut dengan biasa. Ya, istilahnya aja gitu ya. Yang biasa. Kalau 3 huruf biasa. Kalau 4 huruf al-mazid biharf. Kalau 5, apa istilahnya kalau 5? Sulasa. Al-mazid bisalasah ahruf. Nah, gitu. Al-majid bisalasa ya. Ya, kalau 5 biharfain. Kalau 5 biharfain. Ya, jadi itu ya istilah, tapi istilah ya. Nggak apa-apa kalau tidak teringat karena kita tidak memprioritaskan istilah. Oke, sekali lagi, kalau dasarnya tetap 3 ya, Bu Sri, Bu Yuni, Bu Ratna, Bu Eti, dasarnya tetap 3. Tapi madinnya nanti bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Kalau madinnya 3 huruf, nanti bentuk sifahnya pakai aturan yang biasa, gitu ya. Ada alif urutan kedua naik turun. Tapi kalau madinnya lebih dari 3, maka sifahnya diawali dengan mim. Nah, gitu ya. Tapi memang itu Bu Yuni hebat itu menghitungnya. Langsung dilihat. Otomatis juga nanti gitu ya.
Enggak juga jadinya nanti kalau ketemu misalnya apa gitu. Aslamah misalnya. Aslamah itu nanti bentuk sifatnya muslim. Muslim itu berapa huruf itu muslim itu? 5 huruf. Muslim. Ini 5 buat apa? huruf Muslim. Nggak ada adanya Pak. MU Nah, muslim ini berapa huruf nih muslim nih? 5 Tiga, huruf. 4. Ada yang lihatnya 4, ada yang melihatnya 5. Coba kita hitung ya. Iya, Yang iya. pertama huruf apa? Oh iya, iya. Mim. Mim. Yang kedua huruf apa? Sin. Sin. Yang ketiga huruf apa? Lam. Lam. Ya, bagus. Yang keempat huruf apa? Mim. 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 Ada yang kelima? Ada. Apa? Salah itu. Salah hitung. Apa yang kelima, Bu Yun? Salah Nggak menghitung. ada. Oh, enggak ada. Baik. Nah, coba. Tadi diprediksi bahwa setelah mim lebih dari 3. Kalau mimnya kita tutup, setelahnya sisa berapa? 3. Nah, berarti prediksi Bu Yuni enggak pas. Gitu. Ya, itu tapi kesimpulan itu masuk akal kalau lihat ke mutakabir. Itu artinya nanti kita berhati-hati. Ini kan bicara tentang cara kita menyimpulkan dalam kehidupan ya. Kadang-kadang kesimpulan kita itu keliru bukan karena cara berpikir kita yang keliru, tetapi sampelnya yang tidak memadai. Iya, contoh yang kita amati yang tidak memadai. Jelas ya, ibu-ibu sekalian tadi? Oke, bahwa ketika madinnya lebih dari 3 huruf, bentuk sifatnya diawali dengan Mim. mim. Itu artinya bisa jadi madinnya 4, betul ya? Bisa jadi madinnya 4, 5. bisa jadi madinnya 5, bisa jadi madinnya 6. Nah, Pokoknya gitu, kalau lebih dari 3 madinnya, ingat, sifatnya diawali dengan mim. Mim. Kenapa? Banyak. Ya, Banyak. banyak. Artinya apa di sini yang banyak? Huruf fiil madinnya banyak. Tidak cuman 3. Kalau 3, banyak. Kalau lebih dari 3, banyak. Ya. Oke, baik. Tadi kita lihat, ibu-ibu sekalian, tadi kita sudah sampai pada pemahaman bahwa semua kata yang ada di hadapan kita ini berasal dari 3 huruf pokok yang sama. Apa itu? Kaf, ba, ro. Sehingga sebagai contoh misalnya di kata yang pertama, coba dibaca. Kabaro. Terus? Yukabiru. Takbir. Iya, kabbaro, yukabbiru, takbir. Ini kalau di toel-toel ini kira-kira ingat nggak ini? Masuk kemana ini? 3 tambah 1, apa 3 tambah 2, apa 3 tambah 3 ini? Yang mana Pak Guru? Yang tadi yang kita Takbir. baca. Yang pertama. Kabbaro 3 tambah Nah, 1. 3 tambah 1 Pak Guru. 3 tambah 1. Masih ingat polanya? Pola apanya? Polanya? Fa'ala. Iya. Masih ingat fa'ala itu adalah 3 tambah 1 yang keberapa? Oh, enggak gitu Pak Guru. Oke, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nanti tinggal dilihat lagi. Nanti Iya dilihat. Pak Guru. Baik. Nah, karena itu kita bisa mengerti tadi karena ini berasal dari 3 huruf dasar yang sama, kaf, ba, ro, maka kita wajar untuk dengan mudah memahami ketika kabaro yukabiru takbir itu maknanya mengagungkan atau mengucapkan Allahu Akbar. Mengucapkan apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apakah dalam ungkapan Allahu Akbar ada muncul kaf ba-ro-nya? Ada. Di Ada mana? Pak Guru. Di Akbar. Nah, Akbar. begitu dia ya. Jadi takbir itu kita mengucapkan Allahu Akbar untuk mengagungkan. Agung itu sinonimnya apa? Mulia. Tinggi, mulia. Ya, apalagi? Luhur. Apalagi? Iya. Besar. Iya. Agung, mulia. Nah, tinggi. agung itu juga Besar. sinonim dengan besar. Masih ingat bahasa Arabnya besar apa?
Kabir. Kabir. Nah iya, Takbir. kan ada kab, ba, ro di situ. Mengagungkan semakna dengan membesarkan. Ya, membesarkan. Membesarkan. Kab, ba, ro. Maka dulu kita pernah itu, saya belajar bercanda. Makanya ibu-ibu, bapak, kalau di jalanan ketemu sama musuh yang besar, yang nggak berani dihadapi, apa yang akan ibu bapak lakukan? Takbir. Kabur. Takbir. Kabur. Kalau takbir itu mah jawaban orang soleh itu. Jawaban orang Kabaro. soleh. Kan Kabur saya kan bilang tadi sembari saya belajar kabur bercanda. kan Kabur. sembari itu Pak, takbir Hah? Pak. Kan takbir nggak apa-apa. Iya, lari Iya, kan Allah iya Akbar itu. gitu kan lari. Kalau itu bagus itu orang soleh begitu. Tadi kan saya bilang mengawali. Ini saya belajar bercanda kata saya. Bercanda. Ketemu orang besar nggak berani dilawan. Udah kabur aja. Kabaro. Itu. Makanya kita juga bilang bendera itu kalau di nanti 17 Agustus kemudian besar kelihatan apa kata kita nyanyinya Mana sih nyanyinya? berkibarlah. Kibarlah. Ada Pak Guru mah. Iya, emang otaknya begitu ya. Berkibarlah benderaku. Ya itu pantesan dibilang kibar-kibar, oh besar gitu. Nah, kalau kecil-kecil bukan kibar-kibar itu. Kalau kecil mungkin istilah dikiwir-kiwir. Dikiwir-kiwir. Kalau besar kibar-kibar. Kibar kabur itu. Ya. Oh iya Bang Guru. Bahkan saya dulu pernah itu mencoba bercanda. Ibu-ibu tahu nggak politikus yang hidungnya besar? Akbar. Nah, Akbar Tanjung. tuh. Ya, ya. Tapi saya seperti biasa ya, gitu ya. Kegagalan yang sering saya lakukan adalah kegagalan dalam bercanda. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Nah, itu kabaro. Kemudian dari kabaro berkembang takabbar. Ya, berkembang takabbaro. Coba dibaca tasrifnya. Takabbar. Takabbaro. Ya takabbaru. Takabbur. Nah, ini yang masuk dalam bahasa Indonesia. Tuh. Takabur. Yang kemudian menjadi sifatnya mutakabbir. Jangan takabur ente. Ini udah jadi bahasa Indonesia itu, takabur. Takabur itu artinya apa? Merasa diri besar. Merasa diri besar. Nah, dan itu artinya ya merasa diri besar tidak dalam arti ini ya, tidak dalam arti fisik ya. Ada badan diri Sifat, ya. besar. Wah, ini ya, merasa diri besar. Ibu-ibu, insya Allah gampang lah menemukan contoh dalam hidup itu. Kita merasa diri kita besar. Dan biasanya kapan kita diuji dengan perasaan rasa diri besar? Ketika ada orang yang seolah-olah mengecilkan kita, itu baru gitu. Iya. Kalau orang memuji-muji kita, biasanya kita nggak merasa gitu. Orang memuji artinya orang mengakui kehebatan kita dan orang itu hebat, gitu. Sama hebat ya kita merasa bangga. Tapi kalau ada orang itu siapa lo kan bukan apa-apa, tapi kok berani ngomongin seolah-olah merendahkan, seolah-olah ya tidak menghargai, seolah-olah menyepelekan, biasanya muncul itu ujian takabur. Saya kan sekolahnya tinggi, saya kan keluarganya hebat. Saya kan di mana-mana dibutuhkan, dijadikan sebagai apa oleh teman-teman. Kalau nggak ada saya, teman-teman nggak bisa pergi kemana-mana. Bisa jadi itu ujian buat kita. Dan itu diuji tadi ketika ada orang yang seperti meremehkan kita. Tapi kalau orang yang orang hebat, ya, mengakui kehebatan kita itu melahirkan kebanggaan. Ya, takabur. Itu contohnya banyak lah dalam hidup kita ini. Salah satu indikasinya adalah cara kita mengatasinya adalah salah satunya adalah dengan tidak terbiasa memunculkan saya. Nah, apalagi kalau kita sudah tergoda untuk mengatakan kalau bukan karena saya gitu. Dan itu memang terutama itu kita semua merasakan ujian itu. Saya juga pernah merasakan itu, yang lain juga pernah merasakan itu. Mudah-mudahan ini bisa jadi pengingat untuk kita bersama. Ya, takabur.
Ya. Tadi ada makna agung takabur. Nah, berikutnya dari takabbaro berkembang lagi apa? Istakbaro, Takbaro. yastakbiru, Takbiru. istikbar. Apa maknanya? Apa artinya? Artinya sih sama dengan takabbar. Ya, takabur, sombong. Artinya sama. Tapi kalau kita tanya nih kira-kira ibu-ibu ya, berdasarkan pengalaman kita ya, pelajaran kita yang sebelum-sebelumnya, ini berdasarkan ini, kira-kira apa bedanya takabbar dan istakbar? Kira-kira apa aja gitu? Beda pola dulu. Ada? Beda Baik. pola ya all di sini. Bagaimana? Kalau yang satu nggak ada Pola masdar, aja. yang satu ada masdarnya. Emang begitu, Bu Eti? Iya. Hah? Yang mana yang nggak ada masdarnya? Emang ada Yang masdarnya bawah itu. istakbar. Ada itu, Itu istikbar ada ada. istakbar. Oh, nggak ada sifatnya ya? Oh, bukan nggak ada ya. Tidak dimunculkan. Oh, Tidak dimunculkan. Beda pola Pak Guru ya. Ya, oke. Beda pola melahirkan apa? Kalau dari segi makna. Melahirkan di sini kalau dia polanya itu jadi melahirkan apa ya tadi ya, kemarin ya. Oh, tapi beda pola gitu Pak Guru. Ya, oke. Dari segi makna gimana kira-kira? Bukan Pak Guru. Lebih meluas gitu ya, gimana sih Pak Guru? Apanya yang meluas? Artinya Arti yang mana yang meluas? kabir itu mengagungkan. Baik, Oh ini ya. Bukan makan ya Pak Guru ya? Pak Guru kalau makan pola bukan sih? 33 itu Saya, baik, baik. bukan. Baik. Saya mungkin ibu-ibu ya, ini saya sering ya, saya sering menggunakan perumpamaan, mungkin ibu-ibu ingat nih, perumpamaan gelas dengan air. Ada yang sudah nyambung? Perumpamaan gelas dengan air. Bisa lanjut? Ya. Ya, bagaimana perumpamaan gelas dengan air? Gelas kosong diisi air. Semakin besar gelasnya, semakin banyak isinya. Gitu. Lalu sekarang yang mana ibarat gelasnya? Gelas takabbaro dengan gelas istakbaro. Mana yang lebih besar? Istakbaro Pak Guru. Istakbaro. Berarti isinya lebih besar istakbaro. Isinya apa isinya? Air. Takabur, bukan air. Gitu kira-kira. Jadi kesombongan yang ada pada istakbaro itu lebih banyak, lebih besar daripada kesombongan yang ada pada takabbaro. Kesombongannya lebih besar gitu Pak. Yang mana yang lebih besar Ibu? Istakbaro itu. Dari mana kita duga itu lebih besar? Tadi itu kan apa tadi? Sombong lebih besar gitu. Iya, dari mana kita duga sombongnya lebih besar? Maksud saya nanya apa itu berartinya maksudnya apa terus lebih besar gitu kesombongannya gitu. Iya, itu tadi kita katakan tadi begitu. Ya. Takabbaro, istakbaro ini ibarat gelasnya. Lalu isinya apa? Takabur atau sombong. Mana yang lebih banyak hurufnya antara takabbaro dengan istakbaro? Istakbaro. Oh, berarti sombongnya, takaburnya lebih banyak di istakbaro dengan yang ada pada takabbaro. Gitu. Ini ketika artinya sama nih. Artinya sama.
Kira-kira ini orang Jawa bisa ini. Bisa ini. Kalau Ini orang Jawa. takabaro itu takabur, mungkin istakbaro ini takwabur kali. Oh, ini enggak ada. Ini sombong nih. Kalau takabaro ini sombong, istakbaro ini suambong. Sombong. Tuh, Suambong gitu, suambong. suombong gitu. Gitu. Sombong. Nah, Jadi kalau melahirkan arti lebih besar ya Pak Guru. Lebih ya, banyak, maknanya lebih luas. itu maknanya. Sangat Kalau sombong artinya gitu bisa. sama artinya. Lebih. Iya Pak. Lebih. Sangat sombong atau lebih sombong gitu. Kalau artinya sama. Ya. Sama-sama berarti takabur, sama-sama berarti sombong. Tapi dari segi kualitas kesombongannya, dari kualitas ketakaburannya itu lebih tinggi yang istakbaro dibandingkan takabaro. Gitu. Bisa dipahami ibu sekalian atau ada pertanyaan yang masih Bisa Pak Guru. Melahirkan lebih. Baik, kita lanjut berikutnya. Itu dia tadi kita mencoba untuk melihat hubungan antara bentuk dengan makna. Baik, kita lihat contoh, ibu-ibu sekalian, contoh kata takbir dalam kalimat. Ayo kita baca sama-sama. As-salatu awwaluha takbiru wa akhiruha at-taslim. Ada yang belum terpahami dari contoh ya penjelas tersebut ibu-ibu sekalian? Taslim. Taslim itu adalah lawan dari takbir. Diakhiri sholat diawali takbir, diakhiri salam. Ada lagi yang lain? Ada. Oke, baik. Nah, kalau begitu, ayo siapa yang ingin berbagi pemahaman yang dia miliki terkait dengan ya, silakan. Berat aja. Oh, berat aja. As-sholatu awwaluha takbir. Sholat itu diawali dengan takbir. Wa akhiruha taslim. Dan diakhiri dengan salam. Iya, oke bagus. Kira-kira D-nya dari mana, Ibu? As-sholatu awwaluha diawali. Sholatu awwaluha. Dari mana D-nya kira-kira? D-nya dari mana? Sholat itu awalnya di luha bukan? Luha bukan Bapak. Lu bukan. Bagaimana Bu? Awalnya. Diawalinya dari mana? Iya. D-nya dari mana? Salam. Awalnya sholat itu awalnya takbir. Itu nggak Bu ya? Sholat itu awalnya takbir. Akhirnya salam. Dan akhirnya salam. Iya. Enak aja sih Pak Guru. Oke, nggak apa-apa. Santai aja, nggak apa-apa. Yang penting Ibu itu kalau ada pertanyaan seperti itu, Ibu bisa merespon itu artinya Ibu sepenuhnya menyadari gitu ya, menyadari apa yang Ibu ucapkan, apa yang Ibu katakan gitu ya. Artinya, oh iya itu saya biar enak aja mengatakan diawali dengan dan dugaan saya sih lebih ini karena kita dengar guru kita dulu begitu gitu kalau saya nih kalau saya ditanya kok diawali dari mana adiknya guru saya dulu saya dengar begitu gitu jadi seolah-olah melekat dalam ingatan saya gitu. Boleh. Karena itu guru kita dulu kita dengar begitu jadi terasa enak juga gitu. Iya Pak Guru. Kenapa kalau kita pakai ilmu kita itu dari mana ya gitu. Bisa jadi nanti ada ilmu lain yang akan menjelaskan. Baik, terima kasih Ibu-ibu sekalian. Kita lanjut ke kata berikutnya.
Mufrodat kita berikutnya adalah Allahu huwal musawwir. Apa makna ungkapan tersebut? Allah itu Allah itu membentuk rupa, menggambar. Iya. Allah itu dia Iya. Allah itu dia itu bisa menggambar, yang membentuk. Allah itu yang membentuk. Iya, baik. Membentuk rupa ya Allah. Allah dialah yang membentuk rupa. Rupa. Iya, dialah yang memberikan gambar. Ya, yang Oke, al-musawwir seperti tadi diawali dengan alif lam. Ketika alif lamnya tidak muncul, maka tersisa adalah musawwir. Musawwir ini bentuk apa? Sifat. Bentuk sifat. Diawali dengan Mim. mim. Apa tadi ilmunya? Bentuk sifat diawali dengan mim manakala madinya lebih dari 3. Lebih dari 3 huruf. Apa madinnya? Madinnya taswir. Sawwar. Iya. Madinnya sawwar. Berapa huruf itu? 4. 4. Ya. Sawwar. Oke, sawwar. Lihat mudhari'nya. Yusawwir. Terus masdarnya? Taswir. Iya. Taswir. Kalau sekarang ini kita kalau mau mau ambil gambar, mau menyimpan gambar, kita pakai apa sekarang? Kamera, foto, HP. Iya, jadi kamera HP. Sehingga itu orang Arab dulu, kalau orang Indonesia bilang apa? Orang yang punya itu penemunya menyebutnya kamera, kita nyebutnya kamera. Itu kalau orang Arab, ntar dulu nggak usah bilang kamera. Emang apa? Itu kan alat apa? Alat untuk bikin gambar, membentuk untuk membuat gambar. Membuat gambar apa? Taswir. Oh berarti alat taswir katanya orang Arab. Sehingga bahasa Arab itu bisa bertahan bisa bertahan di antara sekian banyak bahasa yang lahir sezaman yang masih bertahan tuh sekarang tuh bahasa Arab. Jangankan gitu ya. Bahasa Indonesia kita aja, coba itu orang tua kita dulu kalau bahasa Indonesia, ini dibandingkan dengan bahasa Indonesia sekarang, bisa jadi gak paham. Tuh, nonton aja film-film yang dahulu ya. Film-film dahulu. Tuh. Oke, kita lihat contohnya. Ya, lihat contohnya. Baca sama-sama. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Nah, silakan diamati apa ada kata yang belum terpahami. Baik. Monggo, siapa? Mudah-mudahan ada selain Bu Ratna, ada juga yang ingin memperdengarkan suaranya, berbagi pemahaman. Siapa? Ya, Pak. Silakan Bu Sri. Dia yang membentuk kalian rahim-rahim sebagaimana. Dia yang membentuk kalian di dalam rahim-rahim sebagaimana dia kehendaki. Iya, bagus. Ibu berkata rahim-rahim, itu diulang. Apa pertimbangannya Ibu? Boleh bisa cerita Ibu? Fi arham. Iya, baik. Ada apa dengan al-arham sehingga Ibu mengulangnya di rahim-rahim? Ada lebih dari satu gitu. Lebih dari satu. Apa istilahnya dalam bahasa Arab kalau lebih dari satu, Ibu? Apa ya? Alif lam. Alif lam, baik. Ibu-ibu yang lain kalau lebih dari satu apa istilahnya dalam bahasa Arab yang Ibu ingat? Jamak. Jamak. Iya. Jadi istilahnya jamak bukan alif lam. Udah ingat Bu Sri? Iya, apa iya, istilahnya Pak. kalau lebih dari satu? Iya. Apa istilahnya Ibu?
Jamak. Ini kira-kira namanya jamak apa ini? Jamak takdim, Takdim. jamak takhir, apa jamak kosor nih? Masuk sholat kali. Jamak apa Bu namanya? Jamak apa ya? Baik. Ibu-ibu yang lain ada yang ingat yang macam begini itu namanya jamak Jamak apa? taksir. Jamak taksir. Jamak taksir. Iya. Sampai ragu mau. Nah, kalau udah jamak taksir, ada lagi nggak nama jamak lain yang Ibu ingat, Bu Sri? Salim. Jamak salim. Mudzakkar salim. Jamak salim. Jamak salim. Apalagi? Ya. Pertama jamak taksir, yang kedua jamak salim, ada lagi? Muannas salim. Jamak muannas salim. Nah, coba kalau diingat-ingat nih, diingat-ingat, kalau jamak muzakkar salim itu tandanya apa kira-kira? Yang teringat maksud saya. Jamak muzakkar salim itu. Terlupa ya. Kalau jamak muannas salim apa? Ada tak marbutonya itu. Bagus. Ibu-ibu yang lain yang diingat apa? Kalau jamak muzakkar salim tandanya apa? Waw nun ya nun. Iya, waw nun ya nun. Iya, Kalau Pak. jamak muannas salim tandanya apa? Aduh. Atun. Tun. Pakai tuntun gitu. Atun, Wah, Pak. iya baik. Yang pernah kita pelajari tandanya alif ta. Tandanya alif ta. Gitu. Ya, jamak muannas salim. Salim. Baik, terima kasih Bu Sri untuk berbagi pemahamannya. Cuman terasa tidak enak kalau Ibu ulang-ulang. Nah, coba nih bandingkan. Ya, coba bandingkan, tidak usah diulang-ulang. Bagus tadi Ibu ingat, oh ini jamak ini. Karena itu dibilang rahim-rahim. Tapi coba rasakan kalau itu diulang-ulang dengan tidak diulang. Coba. Dia yang membentuk kalian dalam rahim sebagaimana dia kehendaki. Nah, itu nggak usah diulang. Coba kalau dibandingkan dengan diulang-ulang. Rahim-rahim. Rahim-rahim, Pak. Bagaimana? Enak? Enakan mana? Nggak enak, Pak. Nggak enak. Tapi karena banyak itu jadinya pakai rahim-rahim. Nah, itu dia yang kita sebut ya. Itu bagus, itu artinya Ibu punya dasar ya. Ibu dasar. Sehingga nanti kalau ditanya kenapa cuman rahim, nggak diulang rahim-rahim, nggak enak. Gitu. Kenapa diulang-ulang? Karena jamak. Itu bagus. Itu artinya berbeda tidak harus dipahami bertentangan. Enak kan hidup kalau begitu ya. Berbeda tidak harus dipahami bertentangan, apalagi bermusuhan. Nanti saya ajak Bu Ratna. Bu Ratna, pesan apa? Teh apa kopi? Kata Bu Ratna, saya mah mau kopi. Bu Eti, teh apa kopi? Katanya Kopi, Pak, Bu biar nggak Eti. ngantuk. Bu Sri, ada yang mesen teh, ada yang mesen kopi, ada yang mesen susu, ada yang minum air putih, berbeda. Tapi ingat, berbeda tidak berarti bertentangan. Nah, tapi kalau ada perbedaan yang terkesan mengganjal, maka hilangkan dengan diskusi, ajukan pertanyaan. Sehingga jelaslah berbagai sisi sudut pandang. Itu damailah hidup jadinya. Oke. Baik, kita lanjutkan berikutnya ibu-ibu sekalian. Nah, dari kata ini kemudian ada kata surah. Ya, surah jamaknya suar. Surah jamaknya suar. Itu artinya apa? Bentuk, gambar, atau foto. Saya jadi ingat, itu slang kalau dengar kata foto. Gitu. Masihkah ada apa katanya, Bu Ratna? Masihkah ada fotoku di dalam
dompetmu zaman Oh dahulu. iya. Kalau zaman sekarang nanya, itu foto profil kamu pakai foto siapa? Ada nggak foto aku di galerimu? Oh, zaman sekarang. Itu. Itu ya, ada kata surah jamaknya suar. Ada Pak Guru, surah maaf, jamaknya suar. maaf Pak Guru. Oh, Ya, jama hurufnya lebih sedikit ya Pak Guru ya? ya itu karakter jamak taksir. Tuh, karakter jamak taksir. Mm-mm. Apa gitu ya? Karakter jamak taksir itu tidak satu polanya, ya, tidak satu polanya. Walaupun demikian, secara umum, ketika dia Ya. bermakna jamak, ya, ketika dia bermakna jamak, itu ya bermakna jamak itu lebih banyak. Nah, sekarang mari kita lihat ya, mari kita lihat ya, ibu-ibu sekalian ya, kita lihat. Nih, kalau kita nalar-nalar ya, kalau kita nalar, surah ini berapa huruf? 4. Surah ini 4. 3 huruf Pak Guru. Hah? 4. 1, 1, 2, 3, 3, 4. 4, 4 5. huruf Pak Guru. Iya, ya. Surah Ini ini 4, 4 huruf. 4 huruf. Surah ini 4 huruf. Kita lihat ya. Di situ ada huruf waw. Iya Pak Guru. Waw, tanda bacanya apa? Sukun. Sukun. Sukun itu mirip dengan angka apa? 0. 0. Oke, kalau gitu ditutupin. Hmm. Tuh. 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 Berapa sisanya? 3. 3. 3. Nah, coba lihat sekarang. Suar. Wawunya mati apa hidup? Hidup. No, kalau wow hidup artinya banyak lah. Wow, banyak, banyak. Ini kalau diakal-akalin itu Bu Ratna. Kalau diakal-akalin. Iya betul Pak. Gitu. Jadi Kalau tetap. kali malah yang surah itu lebih sedikit ya Pak Guru, karena taknya hilang ya. Gitu. Jadi kan kelihatan tuh, Iya. pantaslah suar ini gitu. Pantaslah suar ini kemudian mengisyaratkan sesuatu yang banyak. Nah, Banyak. jadinya bahasa Arab itu ya di antara cara dia melahirkan makna baru, baris itu adalah cara dia untuk melahirkan makna baru. Makna ya ibu-ibu sekalian ya, berhati-hati. Saya kalau mengatakan makna itu tidak selalu berarti sama dengan terjemahannya ya. Terjemahannya bisa jadi sama terjemahannya. Artinya bisa jadi sama, tapi maknanya yang berbeda. Ya, maknanya berbeda. Gitu. Baik, itu dia ibu-ibu sekalian. Kalau ada yang ingin dikonfirmasi, ditanyakan lebih lanjut, dipersilahkan. Kalau tidak, maka itulah dia akhir dari kebersamaan kita, pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Karena pada materi kita selanjutnya, ibu-ibu sekalian, berisi latihan. Jadi untuk tanmiyatul mufrodatnya, sudah tadi kita bahas ya. Tanmiyatul mufrodatnya sudah kita bahas, itu adalah kata-kata penting, kata-kata pokok yang ada pada pelajaran kita ini. Pada pertemuan kita yang akan datang, mudah-mudahan ya, ibu-ibu sekalian, nggak kapok-kapok ya. Mudah-mudahan nggak kapok, datang lagi, hadir lagi, bersiap lagi. Kalau lupa diingatkan, dulu pernah ingat, kemudian lupa, kita ungkit lagi untuk kita ambil pelajaran, bukan untuk kepentingan yang lain. Kalau melemah, kita kuatkan. Kalau ada yang ingin bertanya, kita berikan jawaban yang mampu. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan. Baik ibu-ibu sekalian, mari kita syukuri apa yang Allah berikan. Mudah-mudahan ini diridhoi sehingga kita punya harapan bahwa rahmat Allah juga akan kecipratan untuk kita ini yang amalnya nggak banyak, sedekahnya juga harus ditambah, ilmunya juga belum bermutu, tetapi mutungnya sering-sering. Mudah-mudahan
Allah ampuni Iya, dosa iya. kita. Iya, Itu Pak. tuh. Emang untungnya itu mah nggak manusiawi, Pak. Nah, ya mudah-mudahan Allah ampuni ya sehingga kita bisa lebih optimis mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa Subhanallah. bihamdika asyhadu an la ilaha illa La anta ilaha astaghfiruka anta. wa atubu ilaik. Wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. Ibu sekalian, mohon maaf untuk segala Iya. kekurangan. Gitu. Kalau ada jarum jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada yang tidak berkenan jangan disimpan di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. wabarakatuh. Makasih Pak Guru. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.